Hai teman-teman, annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Atik Ariesta. Video kali ini kita akan membahas tentang membuat kelas diagram pada modeling business system. Sebelum masuk pada topik pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel dan like video ini. Langkah pertama membuat kelas diagram adalah menemukan kelas mana yang ada di dalam kelas diagram. Pada langkah pertama ini, menemukan kelas diagram dapat menggunakan kelas pada package diagram sistem bisnis internal. Pada studi kasus ini, terdapat kelas worker admin pengelola yang didapat dari unit organization administrasi proyek yang berada di dalam unit organisasi pengelolaan proyek pada package diagram. Kemudian terdapat kelas worker tim proyek yang diperoleh dari unit organisasi pembuatan proyek yang berada di dalam unit organisasi pengelolaan proyek pada kelas diagram. Selain itu juga terdapat kelas objek pesanan, kontrak perjanjian, berita acara selesai proyek, laporan list proyek on progress, dan laporan list proyek selesai, serta list task yang diperoleh dari package diagram. Selain itu dapat juga menambahkan aktor dari use case diagram. Pada studi kasus ini ditambahkan aktor manajer proyek yang didapat dari use case diagram. Karena untuk aktor admin pengelola proyek dan juga tim proyek pada use case diagram sudah ada di dalam package diagram, sehingga tidak perlu ditambahkan. Langkah kedua adalah membuat asosiasi antara kelas untuk melihat kelas mana yang berurusan satu sama lainnya. Dalam menghubungkan antar kelas dapat menggunakan pertanyaan hubungan apa yang ada antara pekerja, objek bisnis, dan objek lainnya. Menghubungkan antara pekerja, objek bisnis, dan objek lainnya dapat melihat dari asosiasi atau hubungan yang sudah didapatkan pada package diagram dan proses bisnis. Pada studi kasus ini, admin pengelola proyek dihubungkan dengan pesanan, berita acara, kontrak perjanjian, list task, laporan list proyek selesai, dan juga laporan list proyek on progress. Sedangkan untuk aktor manajer proyek dihubungkan dengan laporan list proyek on progress, laporan list proyek selesai, dan list task. Sedangkan untuk class worker tim proyek dihubungkan dengan list task. Langkah ketiga adalah memperkuat asosiasi sehingga dapat memberikan arti dari hubungan yang ada. Cara melakukannya adalah dengan memberikan label pada asosiasi dengan nama yang berarti. Hal ini dapat dilihat dari deskripsi proses bisnis yang didapat, dan juga menambahkan arah pada asosiasi untuk menentukan arah baca, yaitu dengan memberikan anak panah hitam. Contohnya di sini asosiasi antara objek bisnis pesanan dengan class worker admin pengelola. Terdapat asosiasinya yaitu kata kerja terima dengan anak panah menuju dari pesanan ke pengelola proyek, sehingga dibaca pesanan diterima oleh admin pengelola proyek. Contoh lainnya adalah asosiasi antara admin pengelola proyek dengan kontrak perjanjian. Di sini terdapat kata kerja untuk asosiasinya yaitu buat dengan anak panah dari admin pengelola ke kontrak perjanjian, sehingga dibaca admin pengelola membuat kontrak perjanjian. Berlaku juga untuk asosiasi yang lainnya. Silakan dilihat sesuaikan dengan deskripsi proses bisnisnya. Langkah keempat adalah memasukkan generalization untuk mengelompokkan objek bisnis jika dapat dikelompokkan. Pada studi kasus ini terdapat objek bisnis yang dikelompokkan yaitu laporan list proyek on progress dan laporan list proyek selesai. Dapat dikelompokkan menjadi satu dengan laporan list proyek, yaitu dengan memberikan simbol generalization yang mengarah ke laporan list proyek. Langkah kelima yaitu langkah terakhir membuat kelas diagram adalah memverifikasi tampilan untuk memeriksa apakah kelas diagram sudah benar. Dalam memeriksa kelas diagram dapat menggunakan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apakah kelas diagram sudah selesai? Apakah semua kelas dari package diagram sudah ada pada kelas diagram? Pada langkah pertama, pada pembuatan kelas diagram, kita sudah memasukkan semua kelas yang ada di dalam package diagram. Pertanyaan yang kedua untuk melakukan verifikasi kelas diagram adalah apakah semua asosiasi diberikan label yang memiliki arti?
apakah arah dari panah benar. Silakan diperiksa lagi apakah sudah semuanya diberikan arti dan juga sudah benar. Pertanyaan yang ketiga untuk melakukan verifikasi adalah apakah kelas diagram sudah benar, yaitu membaca dengan intensif pada kolaborasi dengan knowledge carrier dan melintasi setiap jasa akan memperlihatkan banyak kesalahan. Di sini maksudnya silakan berkonsultasi lagi dengan knowledge carrier untuk melihat arahnya apakah sudah benar atau belum. Pertanyaan yang keempat adalah apakah tingkatan dari detail sudah dioptimalkan, yaitu apakah diagram cukup detail sehingga meliputi semuanya atau apakah diagram terlalu detail dan terlalu kabur karena kurang kejelasan pada aspek tertentu. Sekian video kali ini mengenai cara membuat kelas diagram pada bisnis modeling system. Semoga teman-teman dapat membuat kelas diagram untuk bisnis modeling system lainnya. Jangan lupa untuk like video dan subscribe channel ini.